Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Oke, sebelum kita lanjut ke pembelajaran selanjutnya, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita lanjut ke depannya sila terlebih dahulu ya. Sila berdiri. Di sini ketua kelasnya siapa ya? Dia ibu. Oke, baiknya dia silahkan untuk memimpin doa. Di tempat duduk siap gerak. Doa mulai. Doa selesai. Amin. Ibu absen dulu ya. Ibu. Laila, Hadir. Nadia, Hadir. Sasa, Hadir. Putri, Hadir. Yasirli, Saya. Aurin, Saya. hadir semuanya ya. Masuk. Baik, sebelum kita lanjut, Ibu akan mengecek kesiapan kalian di dalam belajar dulu. Jadi kita akan mengerjakan asesmen kognitif terlebih dahulu. Jadi kita akan membagi lembar ini. Anak-anak sudah dapat semuanya. Kita kerjakan bareng-bareng ya. Jadi pertama kalian mengisi nama dan nomor absen terlebih dahulu. Isi nomor absen dan nama ya. Sudah. Kemudian di kolom pertama itu ada perasaanku hari ini. Nah kalian soal perasaannya kalian rasakan hari ini. Misalkan yang warna hijau ini kalian sama sekali, yang warna kuning kalian biasa aja, yang merah itu lagi marah. Nah kalian catat saja perasaan yang sedang kalian alami. Sudah? Oke, yang selanjutnya itu ada kolom nama lengkapku, nama panggilanku, usiaku, tanggal lahirku, hobiku, pelajaran kesukaanku, warna kesukaanku, dan agamaku. Nah, kalian isi ya. Ya, Bu. Oke, ada yang kesulitan? Belum. Oke, baik ya, sudah semua? Baik, yang terakhir itu ada kolom saya udah memahami pembelajaran saat
Nah, kalian pilih salah satu. Ini tuh ada 5 pilihan. Yang pertama ada mendengarkan bersama, kemudian yang kedua ada melihat gambar dan video, kegiatan dengan bergerak, belajar dengan persebaya, dan yang terakhir itu belajar sambil bermain. Kalian bisa memilih salah satu atau dua atau tiga. Sudah? Sudah. Bisa langsung dilakukan. Anak-anak, hari ini sudah ada tahu kita akan belajar tentang apa? Jadi kita akan melanjutkan materi yang kemarin, yaitu kita akan melanjutkan topik C, yaitu permasalahan lingkungan mengancam kehidupan. Satu untuk lingkungan hidup. Jadi anak-anak coba perhatikan gambar di depan. Nah di sini itu ada gambar kebakaran. Nah kebakaran ini salah satu dari permasalahan lingkungan. Dan ini gambar apa? Asap kebakaran. Nah asap ini disebabkan oleh apa? Pabrik, betul, pabrik. Nah pabrik ini merupakan salah satu penyebab dari permasalahan lingkungan yang akan kita bahas pada pembelajaran kali ini. Oke, sebelum lanjut kita akan mengerjakan asesmen awal terlebih dahulu ya. Baik, Ibu kasih waktu 5 menit cukup? Oke. Silakan dikerjakan ya. Abang ada yang kesulitan untuk ini. Mana saya? Yang ini ya. Ini gambar apa? Kok gak jelas soal? Kok ini gambar kayak tadi ada asal dia tinggal gambar lagi ya. Oke, waktunya sudah habis. Baik, jadi hari ini kita akan belajar tentang permasalahan lingkungan. Di sini sudah ada tahu pengertian dari permasalahan lingkungan itu apa? Belum. Coba kita baca bareng-bareng ya. Permasalahan lingkungan adalah isu atau masalah yang terjadi di lingkungan alam yang disebabkan oleh aktivitas manusia atau faktor alam yang berdampak negatif terhadap ekosistem. Nah, jadi permasalahan lingkungan itu adalah isu masalah yang terjadi di lingkungan. Pertama, lingkungan hidup adalah polusi atau pencemaran lingkungan hidup. Menurut penelitian diperlukan jutaan tahun untuk menyembuhkan polusi udara, air, dan tanah agar dapat normal kembali. Sektor industri dan asap kendaraan bermotor menjadi sumber utama polusi udara.
Sedangkan polusi air lebih banyak disebabkan oleh tumpahan minyak, hujan asap, dan limbah perkotaan, dan polusi tanah yang disebabkan oleh limbah industri yang merusak zat nutrisi di tanah yang penting bagi tumbuhan. Selain polusi, pemanasan global juga menjadi isu utama lingkungan hidup. Sayangnya, sebagian besar pemanasan global terjadi karena ulah manusia seperti emisi gas rumah kaca. Efek dari pemanasan global sendiri menyebabkan meningkatnya suhu lautan dan permukaan bumi. Hal ini berdampak mencairnya es di kutub, kenaikan permukaan air laut, dan rusaknya pola alami musim yang menyebabkan bencana alam seperti banjir bandang, bahkan badai salju. Baik. Jadi permasalahan lingkungan apa saja yang ada di dalam video ini? Tadi yang pertama ada polusi, kemudian kedua ada pencemaran air, kemudian tadi juga ada pemanasan global. Nah, itu semua termasuk dalam permasalahan lingkungan. Nah, seperti di video tadi. Yang pertama itu ada pencemaran air. Bisa dilihat ya, di sini banyak sekali sampah di dekat laut. Nah, kenapa pencemaran air ini terjadi? Pencemaran air terjadi karena limbah pabrik dan sampah. Nah, limbah pabrik dan sampah ini merusak kehidupan di sungai dan laut. Nah, dampak dari pencemaran air ini ada banyak, karena bisa menyebabkan ikan mati, dan air juga tidak bisa diminum. Kemudian yang kedua itu ada pencemaran udara. Nah, pencemaran udara ini disebabkan oleh asap kendaraan pabrik dan pembakaran sampah. Nah, dampaknya seperti tadi ya, pemanasan global dan penyakit pernafasan. Nah, contoh dari penyakit pernafasan itu ada asma, sesak nafas. Nah, itu disebabkan oleh udara yang tidak bersih. Nah, udara yang tidak bersih itu disebabkan oleh pencemaran udara. Kemudian yang selanjutnya permasalahan lingkungan itu ada pembunuhan hutan. Nah, pembunuhan hutan ini terjadi karena penebangan hutan yang berlebihan. Nah, pembunuhan hutan ini menyebabkan banjir, tanah longsor, dan kehilangan tempat tinggal bagi hewan. Nah, dampaknya itu ada banyak ya. Yang pertama itu dapat menyebabkan erosi tanah dan berkurangnya oksigen. Nah, berkurangnya oksigen itu karena kurangnya pohon-pohon yang ada di hutan. Karena pohon itu mengeluarkan oksigen yang dihasilkan. Tuh, bisa sekali. Nah, permasalahan lingkungan ini penyebabnya ada dua ya anak-anak. Yang pertama itu ada faktor alam. Coba Mbak Sasa dibaca penyebabnya karena apa? Penyebab alami yang terjadi tanpa campur tangan faktor alam merupakan penyebab alami yang terjadi tanpa campur tangan manusia. Meskipun sebagian besar tidak dapat dicegah, dampaknya terhadap lingkungan bisa sangat merusak. Nah, betul. Jadi faktor alam itu faktor yang disebabkan oleh alam tanpa campur tangan manusia. Nah, walaupun alami dari alam, faktor alam ini juga terkadang tetap ada campur tangan dari manusia. Contohnya itu seperti banjir. Banjir itu diakibatkan oleh karena curah hujan yang terlalu tinggi, sehingga membuat sungai meluap dan meminang di wilayah sekitarnya. Namun penyebab banjir juga dibarengi dengan tidak adanya resapan air akibat pepohonan yang berkurang. Misalnya seperti di perkotaan kan itu pohonnya tidak sebanyak seperti di wilayah pedesaan. Makanya di perkotaan itu lebih sering terkena banjir karena kurangnya resapan air. Kemudian penyebab permasalahan lingkungan karena faktor alam itu ada gempa bumi. Nah, gempa bumi itu disebabkan oleh pergerakan kerak bumi atau lempeng bumi. Gempa bumi tidak bisa diprediksi, tapi hanya bisa dikurangi dampaknya dengan peringatan dini agar korban jiwanya tidak banyak. Nah, gempa bumi ini alam dari alam ya anak-anak.
tidak ada campur tangan manusia sama sekali. Selain itu gempa bumi juga tidak bisa diprediksi sama sekali. Bisa ditanggulangi dengan peringatan dini agar korban jiwanya itu tidak terlalu banyak. Kemudian yang selanjutnya itu ada Gunung Meletus. Jadi Gunung Meletus ini juga tidak jauh berbeda dengan gempa bumi ya. Gunung Meletus itu murni dari penyebabnya murni dari alam. Gunung Meletus itu tidak bisa dicegah, tetapi bisa diprediksi. Sama ya seperti gunung bumi, sama-sama tidak bisa diprediksi, cuma bisa ditanggulangi dengan peringatan dini. Kalau gunung meletus itu bisa diprediksi, kemudian dikasih waktu untuk mengisi agar korban jiwanya tidak banyak. Nah, ketika gunung berapi meletus, kawahnya akan mengeluarkan lava, uap panas, dan material lainnya. Kekuatan meletusnya juga berbeda-beda, sehingga memberikan dampak yang berbeda-beda. Meskipun lingkungan sekitar jadi rusak, tetapi bisa pulih kembali. Contohnya itu ada di peristiwa Gunung Merapi yang meletus pada tahun 2000. Ya, contohnya itu ada di peristiwa Gunung Merapi tahun lalu itu. Nah, walaupun Gunung Merapinya sudah meletus dan memberikan dampak buruk seperti kawasan di sekitar wilayah Gunung Merapi itu tidak bisa dihuni sementara waktu, namun setelah beberapa bulan berikutnya itu tanahnya menjadi sangat subur dan bisa menjadi lahan pertanian yang sangat baik. Kemudian penyebab permasalahan lingkungan yang kedua itu disebabkan oleh faktor manusia. Bisa dibaca Mbak Nadia. Penyebab permasalahan lingkungan faktor manusia. Faktor ini diakibatkan oleh aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab dan sebagian besar bisa dicegah. Betul. Jadi faktor manusia ini disebabkan oleh manusia, tidak ada disebabkan oleh full sama. Jadi faktor manusia ini, penyebab permasalahan lingkungan oleh faktor manusia ini diakibatkan oleh aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab dan sebagian besar bisa dicegah. Tidak seperti faktor alam tadi ya. Kalau misalnya faktor alam tadi kan masih bisa dicegah, misalnya kayak banjir tadi itu bisa dicegah dengan tidak membawa sampah dan sembarangan. Nah, faktor manusia yang pertama itu ada pencemaran. Pencemaran ini bisa berupa pencemaran tanah, udara, dan air. Seperti yang di video tadi ya. Bisa dari kalau pencemaran udara dari asap pabrik, dan pencemaran tanah itu dari sampah yang berserakan. Kemudian pencemaran air itu bisa dari sampah juga, sampah yang terbawa ke laut dan sungai. Dan tanah bisa tercemar akibat bahan kimia dari pupuk atau limbah industri. Nah, tanah itu bahan kimia itu bisa dari sampah juga ya, karena tidak hanya dari kimia, dari pupuk atau limbah industri. Kemudian pencemaran air juga bisa tercemar akibat limbah industri yang dibuang ke sungai. Selain itu, udara tidak tercemar akibat polutan yang dihasilkan kendaraan bermotor atau kegiatan industri. Nah, selain pabrik juga pencemaran udara bisa dari asap kendaraan bermotor atau kendaraan lain. Kemudian yang terakhir, penyebab permasalahan lingkungan oleh faktor alam itu ada deforestasi. Artinya lahan hutan makin mengecil akibat penebangan pohon secara terus-menerus tanpa reboisasi. Solusinya adalah melakukan reboisasi dan melakukan sistem tebang pilih. Agar sumber oksigen lebih tetap terjaga. Ini contohnya di gambar ini ya. Jadi deforestasi itu sama saja dengan pembunuhan hutan. Itu hutannya tidak ada pohonnya sama sekali. Jadi sumber oksigen itu berkurang karena oksigen itu sebagian besar berasal dari pohon.
Oke, sebelum kita mengerjakan KTP, kita SPP dulu ya untuk meningkatkan semangat kita semua. Anak-anak boleh berdiri semuanya. Kita akan melakukan teman-teman ya, jadi selanjutnya kita akan mengerjakan KKPD. Nah, nanti kalian akan dibagi menjadi 3 kelompok. Nah, satu kelompoknya itu ada 2 orang. Silakan berkumpul dengan kelompoknya masing-masing ya. Baik. Oke. Itu bagi KKPD. Ibu kasih waktu 15 menit cukup? Oke. Ya, silakan dikerjakan secara berkelompok. Apakah ada yang merasa kesulitan? Kedengaran. Tinggal 5 menit lagi ya. Bu, nyebutin berapa? Boleh, 3 jam.
nyambung ya. Sudah semuanya? Sudah, Ibu. Oke, kelompok pertama dulu ya yang maju, silakan untuk Ya, kelompok ayo, Ibu. satu. Nomor satu ini satu. Semuanya maju. Baik, itu datang dulu. Kamu yang mana? Di sini kami dari kelompok satu ada saya dan Mbak Putri. Yang pertama kamu mengalami permasalahan kebakaran hutan. Penyebabnya ini karena pemanasan global. Kemudian solusinya dengan urbanisasi. Kemudian yang kedua ada pencemaran air. Penyebabnya yaitu membuang sampah sembarangan. Dan solusinya yaitu membuang sampah di tempatnya. Selanjutnya ada permasalahan banjir, penyebabnya curah hujan deras tapi tidak ada resapan air. Solusinya menanam pohon untuk menjadi tempat resapan air. Kemudian yang keempat ada tanah longsor, penyebabnya tanah di pinggir itu gundul. Solusinya melakukan terasering. Baik, ada yang sama atau tidak ada? Ada yang sama. Ya nanti juga sama-sama memperhatikan ya. Oke. Silakan nomor satu bisa kembali. Terima kasih, Bu. Oke, sekarang kelompok dua silakan maju. Kami dari kelompok kedua mau memaparkan hasil diskusi. Yang pertama permasalahannya banjir, penyebab sampah tersumbat bukan gundul. Solusinya membuang sampah pada tempatnya dan melakukan rekuisasi. Yang kedua polusi, penyebabnya kendaraan dan pabrik. Solusinya menggunakan kendaraan umum. Yang ketiga ada masalah kebakaran hutan. Penyebabnya itu karena orang tidak bertanggung jawab yang membuang puntung rokok sembarangan. Dan solusinya untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan. Kemudian ada gempa. Gempa penyebabnya karena kehendak Allah. Tidak bercanda, cuma gempa karena pergeseran lempeng. Terus solusinya kan karena tadi ibu menjelaskan gempa itu karena alam jadi tidak bisa diselesaikan. Kemudian abrasi itu karena gelombang laut. Nah solusinya itu dengan menanam mangrove. Baik, terus saya dari kelompok 3 saya hasil nih. Saya mungkin pertama banjir, penyebabnya sampah. Solusinya membuang sampah pada tempatnya. Kedua polusi udara, penyebabnya karena ada asap pabrik dan juga kendaraan. Solusinya mengurangi mobilitas. Ketiga longsor, penyebabnya penggundulan hutan. Solusinya reboisasi. Yang terakhir abrasi, penyebabnya pohon bakau. Ya kalau ada pohon bakau tiba-tiba menjadi abrasi ya. Karena kan gambarnya solusinya penanaman pohon bakau. Oke, karena semuanya sudah paham dan sudah mengerti KPD, selanjutnya kita akan melakukan evaluasi. Nah, evaluasi ini kalian pelajarannya sendiri-sendiri ya. Sendiri-sendiri, tidak boleh sampai mau cobain mudah.
Iya. Tulis nama dan nomor referensi. Ibu kasih waktu 10 menit cukup? Dikerjakan sendiri-sendiri ya. Baik. Aku lagi bisa juga. Sudah semuanya? Sudah. Sudah ya. Bisa langsung dikumpulkan ya. Adik. Tiga. Ini evaluasi sekarang. Iya. Di. Baik, selanjutnya kita akan mulai refleksi. Nah, jadi hari ini kita sudah belajar tentang permasalahan lingkungan. Nah, permasalahan lingkungan itu adalah isu masalah yang terjadi di lingkungan yang diakibatkan oleh aktivitas manusia dan Nah, jadi contohnya ada apa aja? Jadi tadi contohnya ada pencemaran udara, pencemaran air, dan pencemaran tanah. Nah, pencemaran udara itu misalnya ada apa aja? Coba Mbak Lela sebutkan. Polusi udara, itu polusi udara. Polusi udara itu asalnya dari mana? Asal kendaraan, asal pabrik, betul sekali. Kemudian yang kedua ada pencemaran air. Coba Mbak Putri sebutkan pencemaran air itu apa aja? Airnya keruh. Ya, yang itu aja kan dikarenakan karena apa? Karena manusia membuang sampah sembarangan di laut, di Ya, sungai. betul. Kemudian yang terakhir itu ada pencemaran tanah. Ada pencemaran tanah itu ada apa aja? Erosi, abrasi. Contohnya ada apa aja Mbak Alin? Ini Alin. Abrasi dan erosi. Ya betul. Jadi pencemaran tanah itu contohnya ada abrasi dan erosi. Oke. Karena semuanya sudah paham dan sudah mengerjakan AKPD, soal evaluasi, asesmen awal kognitif dan non kognitif, silahkan anak-anak bisa langsung istirahat dan makan bekal yang sudah dibawa atau bisa jajan ke kantin. Oke, sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.